Perjuangan untuk sampai ke Danau Kaca itu masih berlanjut. Kita keluar masuk hutan, kadang vegetasi hutannya kebuka, kadang kita balik lagi masuk ke hutan yang rapat. Dan lucunya itu kita hampir kehabisan air tuh di jalur trekking. Untungnya ini adalah musim hujan, jadi banyak sekali sumber mata air yang berlimpah. Beta pun tidak jadi kehausan. Begini ceritanya. Setelah di episode sebelumnya itu Bang Bobby dihajar pacet, kita pun langsung lanjut lagi untuk menuju ke hutan bambu. Nah, di sini tuh banyak persimpangan jalur. Jadi kita tuh harus pilih memilih mana jalur yang benar dan mana jalur yang gak benar tuh. Tapi untungnya di sini tuh selalu ada penunjuk arah. Nah, kita juga harus tetap hati-hati. Terkadang kita trekking itu selalu nunduk sampai kita nggak kelihatan tuh ada penunjuk arah. Akhirnya nyasar dan tidak pulang. Perjalanan kita agak sedikit terhambat nih di sini karena ada beberapa pohon tumbang. Tapi untungnya ini tuh udah diberesin. Jadi kita bisa lewat. Tapi walaupun nggak santuy ini lewatnya agak nyangkut-nyangkut ya kan. Dan kita pun keluar dari vegetasi hutan yang rapat. Terus ini kita masuk ke area perkebunan nih kayaknya. Karena di sini tuh view-nya udah mulai kebuka. Ada banyak pohon pisang nih di sini. Aku nggak tahu ini pohonnya ditanam sama orang atau ini pisang hutan. Nggak tahu nih. Buat kalian yang tahu, tolong tulis di kolom komen. Bisa jadi ini tuh pisang hutan, tapi bisa jadi juga ini tuh adalah pisang yang ditanam sama warga. Karena kita kan masuk ke area perkebunan nih. Nah, aku tuh heran juga. Padahal ini tuh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Tapi kok bisa tuh di tengah-tengah hutan ada perkebunan? Gimana ceritanya nih? Tapi ya udah, nggak usah kita pikirkan perkara pohon pisang dan kebun ya kan. Flashback belakang, beberapa tahun yang lalu itu ada peristiwa orang hilang dan nyasar di Danau Kaco. Menurut informasi yang aku tahu tuh sampai sekarang belum jelas nih. Apakah dia sudah ditemukan atau benar-benar belum ditemukan sama sekali. Ya, terlepas dari semua itu, teruntuk kita semua, kita harus tetap waspada dan hati-hati lah. Walaupun sebenarnya hidup Anda itu tidak terlalu penting-penting banget, tapi pasti ada aja ntar yang butuh tuh. Kebutuhan kecilnya itu kayak buat ngangkat galon di rumah ya kan. Di sini kita tuh masih melewati area perkebunan. Terlihat dengan sangat jelas di depan mata ini tuh perkebunan kayu manis. Nggak tahu nih gimana ceritanya ya kan, kok bisa ada perkebunan di tengah-tengah hutan nih. Aku masih bingung tuh. Jalur di sini tuh kalau hujan banyak banget nih yang banjir. Genangan air tuh bisa dihitung tuh berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5 sekian-sekian dah. Kita juga harus nyebrang sungai kecil. Terus juga abis itu ada tanjakan sedikit. Nah, kali ini tuh banyak bekas pohon-pohon tumbang yang udah bertahun-tahun nih. Jadi di sini harus hati-hati nih. Pas aku nyebrang nih, aku udah ngerasa kayak capek banget nih hidup ya kan. Tapi secapek-capeknya kita hidup bukan berarti kita harus mengakhiri hidup. Kalau capek itu istirahat. Kita lanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke hutan bambu. Nanti setelah melewati hutan bambu, kita akan menyeberangi sungai. Di sini tuh juga jalurnya landai sekali buat kalian nih yang pemula baru mulai naik gunung atau baru suka trekking. Ke Danau Kaca itu bisa jadi salah satu tempat latihan tuh. Karena estimasi waktunya yang hanya sekitar 3 jaman, terus juga treknya yang banyak landainya, cocok buat kalian yang usianya muda tapi dengkulnya sudah jompo. Hutan Danau Kaca ini masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Di sini tuh satwa-satwanya masih sangat-sangat terlindungi, masih banyak tuh, apalagi harimau-harimau ya kan. Kali ini tuh kita mau nyebrang sungai kecil nih. Nah, pas nyebrang itu Bang Bobby sama Ahmarudin harus buka sepatu dulu. Aku bilang kayaknya nggak usah buka sepatu deh, karena kan kita udah basah juga. Pokoknya tuh debat buka sepatu udah kayak debat bubur diaduk sama nggak diaduk ya kan.